Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam suasana yang sungguh luar biasa ini, di mana di kesempatan kali ini TV One dalam program Majelis Ilmu Damai Indonesiaku tampil secara live dari Pendopo Pemda Purwakarta, Jalan Ganda Negara Purwakarta, Jawa Barat. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini seperti yang telah kita saksikan tadi telah dibuka dengan sebuah tembang yang sangat menyayat sekali. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Bupati yaitu Deddy Mulyadi yang tadi telah menerjemahkan apa yang telah disampaikan oleh penyanyi tadi. Tapi sebelumnya di kesempatan kali ini nanti kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu pendidikan sebagai pilar kekuatan dan kemuliaan umat. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita, diantaranya adalah Habib Mahdi, kemudian Ustadz Aswan Faisal dan Kiai Haji Jujun Junaidi, ulama asal Kota Bandung. Baik, kami persilakan kepada yang kami cintai, Kang Deddy. Assalamualaikum, Kang Deddy. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa sekali tadi. Jadi ternyata pemimpin bupati di sini memiliki sense yang sangat tinggi sekali terhadap seni ya. Iya, esensi seni itu kan rasa. Jadi memimpin harus menggunakan kekuatan rasa. Ya. Kalau memimpin tidak menggunakan kekuatan rasa, lantas mau menggunakan kekuatan apa? Masya Allah. Karena rasalah yang mengikatkan kita dengan seluruh makhluk. Baik yang terlihat yaitu masyarakat, maupun yang tidak terlihat. Pemimpin harus punya keterikatan dengan itu semua. Kemudian saya tertarik dengan quotes dari Kang Deddy bahwa ketika kita taat kepada alam, itu sama artinya kita taat kepada sang pencipta alam. Iya. Nah ini bisa dibagi, maksudnya apa ya Kang Deddy? Yang pertama adalah bahwa kita di dunia ini itu hidup berdasarkan kemuliaan Allah, yang seluruh kemuliaan itu dihamparkan dengan seluruh alam penciptaannya. Sehingga bagi saya adalah ketika orang mentaati ketentuan tanah, maka kita mentaati ketentuan Allah. Karena ketentuan Allah itu ada dalam ketentuan tanah. Ketika kita mentaati ketentuan air, maka kita mentaati ketentuan Allah. Ketika kita mentaati ketentuan matahari, maka kita mentaati ketentuan Allah. Ketika kita mentaati ketentuan udara, maka kita mentaati ketentuan Allah. Masya Allah, untuk menjadi orang yang taat terhadap alam, artinya sama dengan taat kepada Allah, dibutuhkan di sini adalah proses pendidikan. Ya. Nah, tema kita kali ini Kang Deddy adalah pendidikan, berbicara tentang pendidikan. Maju mundurnya sebuah negara tentu saja ditentukan oleh pendidikan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa itu bukan perkara yang mudah. Apalagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak, kemudian dengan jumlah dana yang terbatas. Dan catatan kesuksesan ini telah ditorehkan oleh Kang Deddy di Purwakarta. Nah ini bisa dibagi kepada kita resep seperti apakah itu? Yang pertama adalah ukuran pendidikan kan sebenarnya bukan ukuran pembiayaan. Karena pendidikan itu kan ada dua ya. Ada yang formal, ada yang informal. Nah, pemahaman kita selama ini pendidikan itu adalah sekolah. TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kalau di Purwakarta, SD, SMP, sudah digabung menjadi pendidikan dasar 9 tahun. Tetapi pendidikan yang utama, di rumah, di jalan, di lingkungan, yang selama ini sebagian besar dan sebagian lama kita ini di luar sekolah, justru tidak mendapat sentuhan. Sehingga anak-anak kita baik di kelas, tapi tidak baik di luar kelas. Nah, menurut saya, maka pendidikan itu adalah proses penyadaran. Sehingga tadi dimulai dengan lagu Indung. Maka siapakah pilar utama dalam pendidikan? Ya ibu. Ibu yang mengajarkan bahasa, ibu yang mengajarkan merangkak, ibu yang mengajarkan berpakaian, ibu yang mengajarkan makan, ibu yang mengajarkan anak untuk bergaul dengan lingkungannya. Sehingga siapakah yang paling harus paham tentang pendidikan adalah ibunya. Nah, ketika bicara ibu, maka pendidikan yang paling utama itu bukan hanya sistem, kurikulum, bukan. Tetapi rasa yang dimiliki bagi seorang guru untuk mengaplikasikan seluruh energi yang ada di dalam dirinya melalui kekuatan cinta dan perasaannya. Jadi bisa ditekankan di sini adalah pendidikan yang berkarakter seperti pendidikan itu. Berkarakter ada dua hal. Pertama adalah karakter alam, di mana alam selalu tepat dalam hukumnya. Makanya hukum alam itu hukum yang paling tepat. Kemudian yang kedua adalah di balik itu adalah karakter sang maha penciptanya, yaitu rasa. Sehingga kita bisa diikatkan dengan Allah. Sehingga guru harus mengajarkan dua hal. Dia mengajarkan alam lahir, ilmu pengetahuan alam, dan alam batin, yaitu nilai-nilai rasa atau estetik dalam dirinya. Itulah kesempurnaan pendidikan. Dan akhirnya ini juga menegaskan Kang Deddy untuk mempertegas dengan undang-undangnya yang dilaksanakan pada istilahnya di tempat ini, bahwa pendidikan digratiskan di tempat ini. Dan itu dimulai dari tahun 2014. Ya. Nah, mengapa Kang Deddy begitu berani mengambil keputusan ini? Yang pertama adalah namanya juga wajib belajar.
Kalau yang nama wajib, berarti yang mewajibkan yang bertanggung jawab. Karena yang mewajibkan belajar itu adalah pemerintah, maka pemerintah wajib menyediakan seluruh fasilitas pendidikan harus gratis. Ketika Allah mewajibkan salat, kan tidak dipungut biaya dari salat. Nah, ketika pendidikan diwajibkan, maka kewajiban negaranya. Nah, karena kewajiban, maka yang mewajibkan harus bertanggung jawab. Sehingga kalau ada anak tidak sekolah, bukan salah orang tuanya saja, tapi salah negara. Kenapa mewajibkan tidak disiapkan fasilitasnya dan tidak digratiskan? Subhanallah, luar biasa. Luar biasa, saya melihat catatan kesuksesan dari Kang Deddy memang luar biasa dan patut untuk diapresiasi. Nah, keberanian ini tentu saja didukung oleh besar gemuknya APBD daerah. Dan itu memang sangat sulit untuk mengatur seperti itu. Apalagi di belakangan ini kita suka memakai jargon-jargon ini. Ya. Logika itu nggak masuk dalam logika saya. Jadi bagaimana logikanya, Kang Deddy? Menggratiskan pendidikan, menjamin kesehatan, tidak tergantung pada APBD. Tapi tergantung pada kecintaan kita. Pertanyaannya adalah, saya anak yang ke-9, saudara saya ada 8, ibu saya penghasilannya tidak punya penghasilan, bapak saya penghasilannya rendah, tapi bisa sekolah. Bisa mengalahkan mereka yang gajinya tinggi. Berarti ada kekuatan spiritual yang ada dalam dirinya, yang Allah berikan jalan sehingga rezekinya lahir. Yakinlah kalau negara ingin memberikan perlindungan pada rakyat, jangan berpikir pendapatan yang masuk, Allah akan bukan pintu sehingga rezekinya lahir. Ini adalah bukti bahwa sesungguhnya memang tidak ada sesungguhnya orang yang bodoh. Orang yang bodoh karena tidak memiliki akses untuk pintar. Seperti itu, Kang Deddy. Ya, sebenarnya bodoh dan tidak bodoh tidak ada. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ketika fitrah, manusia dilahirkan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Yang disebut dengan bodoh itu kan pemahaman kita. Matematikanya 4, dia bodoh, belum tentu. Kalau menang bolanya hebat, dia seperti Messi. Berarti dia hebat dong. Jadi nggak ada kalimat bodoh, yang ada adalah dia bisa pada satu hal, tapi dia tidak bisa pada hal yang lain. Dan itu Allah ketentuannya begitu, biar saling mengisi. Bapak ganteng, saya jelek. Subhanallah. Sama-sama ganteng, jadi nggak enak. Biasa. Atau Bapak menjadi host, saya menjadi bupati. Ya. Kalau semuanya jadi bupati kan nggak laku juga jadi pembawa acara. Ya, Kang Deddy, kemudian dari 2 periode kepemimpinan Kang Deddy di sini, mengapa baru disimpulkan untuk pendidikan gratis dimulai tahun 2014? Ya, pendidikan gratisnya kan sampai SMP dan orang miskin sudah sejak lama saya menjabat. Tetapi orang kaya pun gratis baru dalam 2 tahun ini. Kenapa itu dilakukan? Karena ada proses pendidikan juga. Di mana letak proses pendidikannya? Jangan sampai juga orang tua melupakan bahwa ketika anak lainnya lahir berkewajiban untuk mendidik. Ketika berkewajiban untuk mendidik, lantas orang kaya, anaknya gratis sekolahnya, bupatinya punya pahala, ibu bapaknya nggak dapat pahala, kan rugi. Nanti ketika anaknya hebat, soleh, maka ketika anaknya mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan bapak saya yang menyekolahkan saya mendapat kemuliaan. Nanti Allah menjawab, kemuliaannya dilahirkan dari APBD, bapakmu merokok aja tiap hari, nyekolahinnya kagak. Ya, kemudian Kang Deddy, bisa dibagi kepada kita contoh konkret keberhasilan daripada visi-visi Kang Deddy di sini, di Purwakarta. Nggak boleh kita cerita sesuatu. Artinya bisa kita contoh bahwa ternyata populasi, bahwa dikatakan tadi, bukan sekedar APBD di sana. Kewajiban negara itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara itu kan diwakili oleh namanya pemimpin. Seperti Allah memberikan kasih sayang dengan ikhlas, dengan tulus, diwakili oleh ibu. Nah, karena hadir, maka kesusahan rakyat negara harus hadir. Kalau rakyat sakit, negara hadir. Yuk ke rumah sakit, yuk. Nanti diobatin, udah sembuh diantar lagi. Ketika dia di rumah sakitnya meninggal, ya kita antar ke kuburan. Dikuburinnya nggak usah bayar. Kasihan yang hidup. Negara berkewajiban untuk mengkuburkan. Sehingga di Purwakarta hari ini bukan hanya orang dikuburkan, kuburannya aja ditata. Dan digratiskan. Dikasih taman, dikasih lampu-lampu yang indah. Biar mereka tenang, tentram, dan damai di taman. Masya Allah. Tentram dunia dan akhirat, Kang Deddy. Baik, terima kasih Kang Deddy. Subhanallah, perbincangan kita sangat menarik sekali. Artinya kita juga ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari kawan-kawan di TV One. Dan insya Allah pemirsa, seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa. Artinya seorang pemimpin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, yaitu dalam hal pendidikan untuk yang dipimpin. Kita akan dalami tema ini tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Masih bersama kami Damai Indonesia yang didukung oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Islam memandang pendidikan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Setiap aktivitas seseorang tidak pernah lepas dari unsur-unsur pendidikan. Betapa tidak, perkembangan kehidupan manusia dari era ketertinggalan menuju era kemajuan dan perubahan, dari tidak beradab menjadi beradab karena adanya peran pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga Islam meninggikan derajat seseorang yang berpendidikan dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Tujuan utama pendidikan dalam Islam sejatinya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pendidikan, semestinya lahir individu-individu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungan, serta agamanya. Kalau sudah begini, bukan tidak mungkin kekuatan dan kemuliaan umat akan bisa diraih. Dan karenanya manusia merupakan fokus utama pendidikan, maka sudah selayaknya lah lembaga-lembaga pendidikan memfokuskan kepada substansi kemanusiaan, membuat sistem yang mendukung terbentuknya manusia yang baik yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang pendidikan. Dan seperti yang kita ketahui tadi bahwa sesuatu perubahan tentu saja adalah perubahan yang beradab. Untuk mencapai keberadaban yang sangat mulia, tentu saja dibutuhkan pendidikan. Itulah yang akan dibahas oleh guru kita yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, Habib Mahdi. Silakan, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segenap pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hadirat, jamaah yang berasal dari Purwakarta, Jawa Barat, betul. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kaki kita dicatat sebagai maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita cintai Bapak Bupati Purwakarta, mata'an Allah bituli hayatih. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, istiqamah, selalu membina masyarakat Purwakarta dalam keadaan ruhiyah Islamiyah yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad. Enaknya kalau bicara sama orang yang biasa ngaji seperti ini. Baru sebut nama Nabi langsung ngucapin selawat. Alhamdulillah. Inilah pentingnya pendidikan. Ketika kita memahami akan satu ilmu, maka niscaya ketika kita diajak untuk kebaikan, tidak lagi ragu-ragu dalam ucapan. Tadi bangga sekali saat memberikan salam, ibu-ibu kompak semua mengucapnya. Alhamdulillah. Saat saya mengucapkan nama Nabi, spontanitas memberikan selawat kepada Rasul. Itu adalah ciri khas bahwa dulu orang tua kita berhasil memberikan pendidikan moral kepada kita. Nah, kalau seandainya orang lain yang lebih dewasa atau lebih muda daripada engkau mengucap salam, jawab salam tersebut. Kalau seandainya nama nabimu diucap, berikan salawat kepadanya. Dari hal yang terkecil, kita dididik oleh orang tua
adalah tidak lain dan tidak bukan untuk membina karakter manusia yang sebaik-baiknya. Akhirnya jati diri kita sempurna, walaupun manusia tidak pernah sempurna. Betul. Rasul di dalam satu hadis memberikan pelajaran kepada kita. Apa itu pelajarannya? Di dalam hadis tersebut, quwamud dunya arba. Atau dikatakan lain, quwamud dunya bi arba'ah. Satu negara, satu bumi akan bisa terjaga dengan indah apabila dengan 4 hal. Bu, kita berada di atas muka bumi, iya apa tidak? Iya. Kita ada di bagian negara yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, iya apa tidak? Kita ada di suatu provinsi yang kita kenal dengan Jawa Barat, iya atau tidak? Kita ada di satu kabupaten yang kita kenal dengan Purwakarta, iya apa tidak? Ini adalah merupakan bumi atau dunia yang Allah titipkan kepada kita. Tadi Pak Bupati sudah memberikan pelajaran sama kita. Betul? Ayo sama-sama kita hayati, kita resapi. Rasul juga mengatakan, terbangunnya satu negara itu dengan 4 hal. Kalau ingin negaranya kuat, maka gunakan yang 4 hal. Desa kita pengen kuat, 4 hal ini harus dijalankan. Wali kota, bupati kita ingin kuat, maka 4 hal ini harus dijalankan. Provinsi kita, negara kita harus dijalankan yang 4 hal. Pertama, bi'ilmil ulama. Dengan ilmunya para ulama. Ilmu para ulama. Dalam akidah, ilmunya ulama-ulama agama. Tokoh-tokoh agama. Ulama-ulama yang bisa membawa kita ke akidah yang benar. Keajaran yang diridhoi oleh Allah subhanahu. Rasulullah contoh tauladan. Bahwa Rasulullah adalah tokoh ulama bagi seluruh umat manusia. Pemimpin sejati yang memberikan contoh kepada kita. Ia adalah ulama di dalam pendidikan agama. Ia juga ulama di dalam pendidikan sosial life. Bu, Rasul itu kan manusia biasa, betul? Beliau makan, beliau tidur. Beliau bepergian, beliau transaksi perdagangan. Tapi dengan ilmu beliau, beliau ajarkan kepada umat manusia. Alhamdulillah. Begitu Ustaz Agung. Baik, Habib istirahat sebentar. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi pada intinya bahwa Rasulullah hadir di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang ada dalam diri kita. Ini artinya dapat kita simpulkan bahwa manusia telah dititipkan sebuah potensi oleh Allah, dan potensi inilah yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Rasulullah telah mendidik kita. Nah, untuk mencapai sebuah negara yang besar, maka harus dimulai dalam mendidik diri sendiri. Itulah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.